Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to the last part di seri Ketika Aku. Dan jujur aja buat saya pribadi dan buat komsel saya, seri ini sangat-sangat real banget. Dan kita juga berharap tentunya buat Anda semua ini bisa menjadi encouragement buat kita. Di minggu yang pertama kita membahas ketika aku tidak sanggup lagi. So good, kita di-remind untuk kita bisa membalance tubuh, jiwa dan roh kita. Di minggu yang kedua kita membahas tentang ketika aku kuat. Ya kan, kita diingatkan bahwa kekuatan kita juga punya kelemahan dan kekuatan itu harus punya purpose yang jelas gitu, dan masih ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan baik di dalam diri kita maupun melalui diri kita. Nah, minggu lalu di bagian yang ketiga kita membahas tentang ketika aku terlalu sibuk. Kita diajar untuk aware lebih lagi tentang dan untuk mengatakan your will be done. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini diberi judul Ketika Aku Parno. Nah, kata-kata parno ini semacam kayak lagi ngetren Bapak Ibu Saudara sekalian di dunia kita hari ini. It gets to everyone. Dan gini, buat yang parno kayak seolah-olah kalau kita parno itu kita benar. Kalau parno itu wajar. Kalau parno lah baru kamu tuh meresponi kondisi ini dengan benar. Nah, buat orang-orang yang enggak parno, it gets annoying. Beberapa teman bilang gila capek banget dengernya katanya gitu. Dan kemudian aduh kayak I'm so tired of all this dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita akan lihat sama-sama sebenarnya apa sih parno itu artinya. Karena seringkali sebuah kata itu digunakan terlalu sering sampai kita nggak tahu arti sebenarnya itu apa. Nah, apa sih arti kata-kata parno? Definisi yang ditulis oleh webmd.com adalah gini. Parno itu singkatan dari paranoid yang artinya Anda merasa paranoia. Oke, paranoia adalah perasaan bahwa Anda seolah-olah diancam dengan cara tertentu seperti orang tuh sedang mengintai Anda atau melawan Anda walaupun tidak ada bukti bahwa itu benar. Saya ulangi sekali lagi, paranoia adalah perasaan bahwa Anda seolah-olah diancam dengan cara tertentu seperti orang mengintai Anda atau melawan Anda walaupun tidak ada bukti bahwa itu benar. Pasti langsung bilang, Elisheba please lah, where are you living? Emang kamu tuh gak hidup di dunia tak? Kamu tuh gak lihat kenyataan? Nah ini loh malesnya ya kan, sok-sokan iman-imanan terus gak sadar keadaan dunia yang sebenarnya tuh seperti apa. Ini loh banyak ancaman memang. Lagi ada virus, ada krisis ekonomi, PPKM dilanjut-lanjut terus, kerjaan gak jalan, ya kan sekarang di rumah terus banyak problem, pusing tahu. Gimana kita gak parno? Kita gak tahu ini sampai kapan, hidup ini gimana, nanti kita kalau sakit gimana, nanti kalau kita miskin gimana, nanti kalau kita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, it's true. Ya kan ini memang bagian dari reaksi kita sebagai manusia, karena kita semua masih manusia, termasuk saya juga manusia. Nah, saya lanjutkan saudara, gejala paranoia. Apa sih gejalanya orang parno? Ya kan adalah ini webmd.com yang bilang. Gejala paranoia adalah gini, merasakan perlunya membela diri dan bertindak agresif. Kayak barusan dengar ya saudara, kayak 3 detik yang lalu. Ya kan? Merasakan perlunya membela diri dan bertindak agresif. Gejala paranoia terus ini, mudah tersinggung. Terus gini, meyakini bahwa kita selalu benar dan tidak bisa santai dan tidak bisa rileks katanya. Gejala orang parno adalah tidak bisa berkompromi, tidak bisa memaafkan, tidak bisa menerima kritik, tidak bisa percaya orang lain, dan ini selalu curiga pada tindakan orang lain yang sebenarnya normal. Masih yakin nih saudara kita senang menyebut diri kita parno. Kayak ini loh ya yang bilang webmd.com. Lanjutnya, akibat dari paranoia dan kekhawatiran adalah paranoia dan kekhawatiran itu memicu tubuh kita untuk mengeluarkan banyak sekali hormon. Ya kan, untuk it's a cope of survival. Nah, karena banyak sekali hormon yang keluar, salah satunya adalah hormon kortisol. Saya bukan dokter, saya bukan ilmuwan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya taunya dari ini webmd.com. Nah, hormon kortisol ini memicu naiknya gula darah dan trigliserid. Kalau ini diteruskan dan tidak diatasi, beberapa akibatnya adalah ini. Sulit menelan, pusing, mulut kering, irama detak jantung naik, kelelahan, tidak bisa konsentrasi, otot sakit, otot tegang, mual, gugup, napas tersengal-sengal, napas pendek dan sesak, berkeringat dan gemetaran.
Kok kayak pernah denger symptomsnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kayak mirip gitu sama apa gitu ya yang lagi sering aduh kadang-kadang nafasnya pendek loh, matang aku, ya apa ini, ya apa ini. Jangan-jangan sebenarnya gejala khawatir nih. Ini akibat dari parno, this is what being scared, ini yang parno lakukan terhadap tubuh saudara. Oke, jadi bukan hanya perasaan, bukan hanya pikiran, tapi it actually does things to your body. Sebenarnya memberi dampak kepada kita secara fisik, itu ngefek banget. Nah kalau hormon-hormon ini terus berproduksi karena terus stres dan terus parno dan terus takut, terus khawatir tidak digunakan untuk bergerak, maka akan berlanjut pada penurunan imun sistem, masalah pencernaan, otot tegang, kehilangan ingatan jangka pendek, penyumbatan darah tingkat awal, dan serangan jantung. Maka makin parnolah kita pagi hari ini. Ya kan Bapak bisa, aduh aku sudah parno, sekarang denger ini makin parno lagi. Ya Pak, aku parno untuk jadi parno. Gimana Bapak Ibu jelaskan? Oke, sekarang setelah kita sudah makin parno, mari kita lihat ke firman Tuhan. Ada seorang nabi, namanya Elisa. Dia ini sering disebut abdi Allah karena di zaman itu dia yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel. Nah suatu hari bangsa Israel tuh lagi perang, Bapak Ibu jelaskan, lawan bangsa Aram. Nah Tuhan itu memimpin mereka lewat pesan sama Elisa. Jadi dikasih tahu, kamu jangan ke sana, kamu perginya kemana. Kamu jangan ke tempat B, kamu perginya ke C dan seterusnya. Nah sehingga kerajaan Aram ini kalah terus. Dan mereka itu kayak kecele terus gitu loh. Udah datang perang ini kayak lawannya mana. Jadi Raja Aramnya ini udah gregetan, mereka marah. Sekarang Raja Aramnya nyariin Elisa. Karena dianggap ini orang ya bocorin strategi perang terus gitu. Nah dia kirim kereta kuda, dia kirim tentara yang besar hanya untuk mengepung satu orang tua ini. Ibarat kayak kita mau membunuh nyamuk tapi pakai bazooka, ya kan, ya udahlah ya. Ditulis di sini 2 Raja-Raja 6 ayat 14. Maka dikirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15, Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat sama-sama ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Bapak Ibu Saudara sekalian, celaka tuanku, kalau dalam bahasa Jawa yang lebih relevan itu adalah ini, muateng kon. Muateng kon, ya opo iki? Buat Anda yang roaming apa tuh? Dalam bahasa Indonesia yang lebih general adalah mampus lu. Mampus nih. Gimana nih? Sama kan celaka tuanku, mampus nih. Gimana kita? Nah, kita lihat sama-sama Saudara. Ini perhatikan. Pelayan abdi Allah, which namanya Gehazi by the way. Pelayan abdi Allah, dia selalu ada bersama dengan Elisa terus. Always, ya kan? Ngeliat apa yang Tuhan lakukan lewat Elisa. Ngeliat semua mujizat yang udah pernah terjadi. Ngeliat penyertaan Tuhan lewat hidup mereka. Ngeliat, ada orang yang sudah mati dibangkitkan dan seterusnya. Tapi langsung bingung, langsung panik, langsung parno. Celaka tuanku, mampus kita nih katanya. Mirip gak sama yang kadang-kadang gini. Komsel lo, pelayanan lo, temannya si A si B lo. Sering lo ngelihat apa yang Tuhan lakukan. Sering lo ngelihat hal luar biasa yang udah pernah terjadi. Pernah lo sering ngalamin mujizat. Sering mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup. Tapi bingung, panik, parno. Oke, di satu sisi Saudara, ini wajar. Karena apa? It is our humanly reaction. Reaksi kita sebagai manusia, namanya manusia. Ya kan, merasakan semuanya itu wajar, it's okay. Tapi perhatikan gini Saudara. Hanya karena kita merasa takut, bukan berarti Anda harus hidup dalam ketakutan. Hanya karena Anda merasa takut, bukan berarti Anda harus jadi penakut. Hanya karena Anda merasa cemas, bukan berarti Anda harus hidup dalam kecemasan terus-menerus. Hanya karena Anda merasa khawatir, bukan berarti Anda harus hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. Kekhawatiran, ketakutan itu reaksi manusiawi, oke. Tapi waktu itu mau ikut dalam mobil saudara, apakah Anda akan izinkan dia untuk nyetir? Anda lepas setirnya?
Tapi nggak jarang itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga secara nggak langsung dengan sukarela kita menyerahkan diri kita kepada ketakutan, kepada keparnoan dan membiarkan mereka drive. Yes, sometimes kita bisa merasa takut. Elizabeth, kamu nggak bisa, itu nggak manusiawi. True. Kita bisa merasa takut. Kita bisa merasa khawatir. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah perasaan. Dan perasaan itu selalu berubah-berubah. Betul? Sebentar marah, 5 menit lagi enggak. Sebentar seneng, ya kan? 15 detik lagi tiba-tiba enggak seneng. Feelings change all the time. Sehingga gini, enggak ada untungnya kita menyerahkan kemudi hidup kita kepada sesuatu yang berubah terlalu sering. Enggak masuk akal, saudara. Orang janji-janji berubah-berubah aja kita jengkel. Apalagi kita menyerahkan diri kita pada perasaan yang berubah-berubah dan mengizinkan itu untuk nyetir hidup kita. No. Sehingga gini, tidak takut bukan berarti terus kita boleh bertindak sembarangan atau enggak bijak, bukan gitu. Tapi hidup dalam ketakutan itu juga enggak bijak. Hidup dalam ketakutan itu juga hidup sembarangan loh. Ayat berikutnya, 2 Raja-Raja 6:16. Jawabnya Elisa bilang, jangan takut, kita ucapkan sama-sama yuk, yang kalau Anda bisa lihat dari layar saudara, 1, 2, 3. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Oke bentar, mungkin Nabi Elisa udah ketuaan kali ya. Pastor Elisa masih muda, ya kan? Nabi Elisa ini mungkin udah ketuaan sampai ngomongnya tuh ngelantur gitu loh. Hello Nabi Elisa, nggak lihat apa sekitarnya gimana? Nggak lihat kita ini satu kota dikepung tahu. Kita ini cuman berdua. Well karena Nabi Elisa sih udah tua ya. Berarti ini saya Gehazi sendirian satu orang. Hei Bapak Ibu Saudara sekalian, guess what? Seringkali yang tidak bisa kita lihat itu jauh lebih mempengaruhi daripada apa yang bisa kita lihat. Seringkali yang nggak bisa kita lihat itu jauh lebih mempengaruhi daripada apa yang bisa kita lihat. Can you imagine? Virusnya nggak kelihatan, bisa bikin orang satu dunia bisa parno nggak karuan. Pemikiran, yang mana pemikiran nggak bisa kelihatan, ya kan? Bisa bikin kita semua panik. Sesuatu yang kecil bisa mengaburkan kita dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi sebenarnya, perhatikan, Tuhan tuh juga nggak kelihatan loh. Sebenarnya much more powerful dari semua itu. Tapi kalau waktunya gitu, giliran Tuhan kita bilang, ya Tuhan kan nggak kelihatan, saya lupa. Bukannya virus sama, saudara. The thing is gini, parno tuh gak sama dengan hati-hati. Karena gini, perhatikan, fear is faith in the wrong kingdom. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. Fear is faith in the wrong kingdom. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. Boleh saya minta tolong Anda ketikkan itu di live chat atau di kolom chat saudara, di kolom komen. Kalau bisa ketik beberapa kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ucapkan sama-sama dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. Lagi 1, 2, 3. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. When you live in fear, waktu kita hidup di dalam ketakutan, Anda sedang melakukan persis seperti apa yang iblis inginkan. Saat kita hidup di dalam ketakutan, kita sedang melakukan kehendaknya iblis, exactly what he wants. Karena apa? Yesus sudah kasih tahu, Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Exactly, dia curi pikiran saudara, satu demi satu demi satu. Dia curi damai sejahtera Anda satu demi satu demi satu. Dari situ saudara, terampaslah semua akal sehat. Karena apa? Saat kita parno gak mungkin pikiran bisa jernih, gak mungkin. Saat kita parno gak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan masuk akal, gak mungkin. Diteruskan, terampaslah kasih antara sesama. Terampaslah hikmat. Dan eventually apa? Hancur dan binasa hidup kita. Seperti yang sering kali saya ulang saudara, mencuri karena apa? Gak kerasa. Kalau dicuri gak kerasa. Apalagi gini, it makes sense to be afraid right now. Ya kan, masuk akal untuk kalau kita tuh sekarang takut, untuk kita sekarang parno, bener kan? Itu jadi celah untuk dia curi. Anda gak kerasa, Anda gak sadar karena kita kira itu masuk akal.
Itu yang benar. You know, the world is crazy. Dunia lagi gila sekarang. We are supposed to be afraid. Tapi hati-hati. Fear is faith in the wrong kingdom. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. Kita parno itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti gini, kita mau lari maraton. Ya kan, lari maraton tuh wah exciting, 42 km panjang banget. Ya kan, lari Saudara ya. Lari 42 km lebih gitu, panjang banget. This is a long race. Tapi yang lain lari di track menuju garis finish, kita lari di treadmill di satu tempat. Oh, kita keluarkan semua effort, kita keluarkan semua power, kita keluarkan semua tenaga dan kekuatan yang ada. Tapi kita gak kemana-mana. Terus aduh kayak sibuk di satu tempat, sibuk di satu tempat, sibuk di satu tempat terus. Tapi gak ngelihat garis finish. So much effort, tapi banyak yang kebuang dan gak membawa kita kemana-mana. Karena parno, makin bingung kan, makin gak bisa mikir jernih, makin gak bisa ngambil keputusan yang benar. Misal ada anggota keluarga, beneran sakit, kan yang aku takutkan terjadi kan. Karena kita rancu sendiri, kita kalut sendiri, kita gak bisa ngambil keputusan yang benar. Karena parno, gak mau deket sama orang, gak mau ketemu orang, gak mau kontak orang, makin luntur kasihnya. Nyalahin. Tapi waktu ada orang butuh kita jadi gak tahu apa yang harus kita lakukan. Anda bisa lihat, dia curi. Dia curi satu demi satu. Sehingga ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. Kerajaan yang benar itu ngasih tahu kita gini. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya sengaja ambil dari versi Amplified. This is so good. Dan kayak mind blown buat saya pribadi. Oke, versi bahasa Inggrisnya bilang gini. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear. But He has given us a spirit of power and love and sound judgment and personal discipline. Artinya gini, abilities that results in a calm, well-balanced mind and self-control. Apa itu maksudnya Pastor Elishaba? Arti bahasa Indonesia gini, sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang malu-malu, next slide boleh, atau roh yang pengecut atau ketakutan. Tapi Dia telah memberikan kepada kita roh yang menghasilkan, ucapkan sama-sama 1, 2, 3, kuasa, kasih, dan akal sehat, dan pengendalian diri. Kemampuan yang menghasilkan ketenangan, pikiran yang jernih dan seimbang, dan pengendalian diri. Sehingga ini bukan terus kita hidup sembarangan, bukan saudara. Ada pengendalian dirinya, ada personal discipline-nya. Bukan sembarangan. Nah, tapi di sini jangan bilang, tuh yang parno tuh dengerin. Enggak gitu juga. Well balanced mind. Ya kan? Sama-sama saling menghargai personal discipline. Nantang bahaya juga itu enggak seimbang. Parno juga enggak seimbang pikirannya. Parno tuh hidup dalam kata, you are not made to do that. Anda bukan pengecut loh. Anda bukan penakut loh. Anda punya roh yang menghasilkan kuasa, kasih, akal sehat, dan pengendalian diri. Katakan sama-sama kuasa, kasih, akal sehat, dan pengendalian diri. 1, 2, 3. Kuasa, kasih, akal sehat, dan pengendalian diri. Sekali lagi 1, 2, 3. Kuasa, kasih, akal sehat, dan pengendalian diri. So jangan muliakan kerajaan yang salah. Don't glorify the wrong kingdom. Jangan muliakan kerajaan yang salah. Nah sehingga gini, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ayat berikutnya saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terjadi di sini itu gini, bukan mereka doa terus baru muncul bara tentara sorga, bukan. Bukan mereka doa dulu terus baru muncul pertolongannya, bukan. Pertolongannya sudah ada di sana. It is already there. Bahkan sebelum mereka minta. Hanya tinggal apa? Hanya tinggal diakses. Sehingga
yang harus kita lakukan apa yang pertama? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ini, reset perspektif kita. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3, reset perspektif kita. Tadi kita membahas, seringkali hal yang kita nggak lihat, itu lebih mempengaruhi dari apa yang bisa kita lihat. Lucu ya saudara, sesuatu yang kecil, yang bahkan nyaris nggak kelihatan, itu bisa mempengaruhi pandangan kita. By the way, sejauh ini screen saudara aman? Ada ngeblur sedikit saudara? Ada kayak, kok ketutupan ini apa ya? Kok ketutupan ini apa ya gitu ya? Kok, are your screen okay? Bapak Ibu saudara sekalian? Anda tahu itu barusan disengaja. Boleh kasih tepuk tangan yang keren banget ini buat teman-teman tim multimedia. Saya mau ngeliat, boleh gak kamera ini tepuk ke aku? Boleh kasih tepuk tangan buat ini Eric yang menghandle kamera yang ini. Eric! Boleh lihat Rick, tadi barusan ada apa Rick? Tadi barusan ada ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu handphone yang dia gunakan, ya kan? Untuk apa? Nutupin layar kamera. Bapak Ibu Saudara sekalian, alright? So, Anda bisa lihat barang yang kecil ini bisa nutupin saudara dari all this beautiful production. Barang kecil ini nutupin view Anda dari semua yang sedang terjadi. Thank you Eric handphonenya. So, barang kecil itu Bapak Ibu Saudara sekalian nutupin saudara dari ini loh. Wow, menjembatani orang merasakan Tuhan. Ya kan, ada praise and worship yang luar biasa, ada pesan yang lagi powerful yang sedang disampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi barang yang sekecil itu bisa block this whole entire building. Isn't that crazy? Anda coba bayangkan kalau secara logika, oke, boleh ini ditunjukkan gedenya ruangan ini. Butuh berapa handphone untuk disusun di dalam ruangan ini untuk nutupin ini semua? Terlalu banyak, sudah. Ya kan gak masuk akal. Ya kan terlalu banyak, gak ada yang mau volunteer juga gitu untuk ngasihkan handphonenya. Tapi sesuatu yang kecil bisa ngeblok seluruh pandangan kita akan sesuatu yang jauh lebih besar. Ya ini sudah seringkali apa? Ketakutan kita mengaburkan Tuhan yang segitu gedenya. Mengaburkan Tuhan yang segitu mampu, yang segitu pegang kendali. Kita kira Tuhan kayak kita. Oh panik, oh bingung, oh lost control. Hey no, dia tetap mampu, dia tetap pegang kendali. Dan dia selama-lamanya setia. Sudah, saat kita gak bisa nolong jaga anggota keluarga kita, bukan berarti Tuhan gak bisa. Tuhan sudah ada di sana, kitanya telat. Ya kan saudara? Hanya karena kita nggak bisa berada bersama dengan keluarga saudara saat ini, for some of you, bukan berarti Tuhan nggak ada di sana. Dia sudah ada di sana, dia maha hadir. Ini loh seringkali saudara triknya dalam hidup. We focus on something so small. Apalagi seringkali kita fokus kepada broadcast, berita, salah. Kita lupa kebesaran Tuhan. This whole thing. Makanya Mazmur 121 bilang gini, I lift my eyes to the mountains. Aku melayangkan pandanganku atau mataku ke gunung. Berarti ada sebuah pilihan. Berarti kita harus readjust terus pandangan kita, as a choice. Dan itu harus dipilih berulang kali. Tapi kita coba lihat saudara, realistisnya. Waktu Elisa selesai berdoa, Tuhan bukakanlah matanya supaya dia melihat. Buka mata, celak. Yang dia lihat apa? Yang dilihat pertama apa? The same enemy. Musuh yang sama, ya enggak? Kereta kuda yang sama, tentara yang sama yang dari tadi ada di sana. Tapi dia baru sadar, wah ternyata Tuhan juga ada di sini nih. Dalam hidup kita seringkali kita doa, Tuhan take away my problems. Tuhan hilangkan virus ini, Tuhan ambil semua masalahku. Tapi kita begitu amin, kita buka mata, lah masih sama. Dunianya masih sama, Covid-nya belum hilang, krisisnya masih ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, yes, ada kalanya Tuhan ambil semua masalah kita. Ada kalanya Tuhan singkirkan semua rintangan. Tapi ada kalanya, seperti yang Pastor Elias share kemarin,
Tuhan biarkan masalahnya tetap ada. Dan dia tunjukkan kehebatannya di tengah-tengah semua masalah saudara. Membuktikan bahwa he is truly superior. Karena gini, gak bisa ngalamin Yesus penyembuh kalau gak ada sakit yang harus disembuhkan. Gak ngalamin Yesus penyedia kalau gak pernah berada dalam situasi kekurangan. Gak ngalamin Yesus damai sejahtera kalau gak lewat ketakutan dan lembah kelam. Ada sebuah quote yang bilang gini, it's so good. Sometimes God calms the storm, but sometimes He lets the storm rage and He calm His child. Kadang-kadang Tuhan itu tenangkan badainya. Kayak yang kemarin di worship and words Pastor Elia bahas. Kadang-kadang Tuhan biarin badainya gulung terus, liar terus. Dan dia tenangkan kita anaknya. Enggak ngalami Yesus nenangkan kita dan pelihara kita kalau enggak ada badai kan. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dan gini, tahu gak sih kenapa kok masalah tuh kayak hobi banget datang ke hidup saudara. Bukan karena gini, aku ini memang magnet masalah ya. Mungkin aku ini memang bawa sial. Bukan. Salah saudara. Seringkali kan gitu, masalah gak diundang mesti udah datang, gak usah diajak, udah ikut sendiri. Ya kan? Karena apa? Anda itu ancaman buat iblis. That's why. Karena gini, iblis tahu ada kuasa yang powerful di dalam diri saudara. Dan kalau Anda pilih untuk gunakan, it will destroy him dead. Makanya dia tipu saudara, dia bisikan ketakutan. Dia buat saudara ketakutan. Dia bisikan terus kebohongan, hoax, ketakutan tiap hari. Supaya apa? Supaya Anda mundur. Mati ay. That's what he wants. Tapi ini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara perlu percaya ini. Kita semua, saya termasuk perlu pegang ini buat diri kita. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, boleh dikeluarin? Next, pakecing. Oke, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kita ucapkan sama-sama di tempat saudara masing-masing. 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Come on, lagi 3 kali kita katakan. Come on, kasih tepuk tangan yang paling keren bagi Yesus Tuhan. Roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita ganti kata-kata kamu dengan saya. Oke, 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lagi, 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lagi, 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lagi, 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini jati diri saudara. Anda bukan penakut, Anda bukan pengecut. Roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. So yang kita lakukan apa? Reset pandangan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tingkatkan filtrasi masker Anda. Oke, tingkatkan filtrasi masker Anda. Ya ini harusnya masker ya, bukan masket ya. Masker. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita semua harus pakai masker di mulut lapis-lapis. Ya kan? Oke, this will be hard. Kita cari yang filtrasinya paling banyak, ya kan? Ada yang bentuknya seperti ini, ada lagi yang gini lah, KN95 lah, yang KF94 lah, kayak macam-macam kan. Bapak bisa kalau bisa di double-double semuanya. Semua udara yang masuk ke diri kita filter banyak-banyak. Tapi kita lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang perlu pakai masker di mata. Susah lagi. Kadang perlu pakai masker di mata. Kayak emojinya pentol, kayak aku nggak lihat aku pakai masker. Kadang perlu pakai masker di mata. Kadang juga perlu pakai masker di telinga, saudara. Karena gini, semua udara kita filter. Tapi informasi yang masuk yang kita baca, wah gak kefilter nih. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita baca setiap hari entah broadcastan, kita lihat berita atau mungkin hal lain lah, mau reels lah, video lah, apa segala macam. Baca, lihat, serap, forward. Baca, lihat, serap, forward.
kita serap dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran, seluruh tubuh kita itu sampai aduh ototku sakit tuh. Aduh aku kayak nafasku pendek-pendek loh. Aduh aku kok kayaknya, aduh aku mual. Pertanyaan saya saudara, semua hal kita baca, serap, lihat, forward. Pertanyaan saya, apakah kita memperlakukan firman Tuhan dengan cara yang sama? Baca, lihat, serap, forward. Baca, lihat, serap, forward. Bapak Ibu saudara sekalian, soalnya kayak gini. Yang kita lakukan, itu lucu banget. Kayak kita pakai masker. Tapi pakai maskernya, caranya kayak gini. Sebel kan saudara lihat orang pakai masker kayak gini. Kayak kamu tuh ya apa sih? Pakai masker tuh yang bener gitu loh. Ya kan? Ini yang kita lakukan saudara. Yang jelek-jelek kita biarkan masuk dengan bebas. Yang lainnya yang sebenarnya penting, kita filter. Pertanyaannya, waktu kita lihat berita hoax kayak, forward this, forward that, ini, berita itu. Baca, serap, forward. Apakah kita serap firman Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan seluruh diri kita. Sampai kita makin menjadi seperti Yesus? Do we do that anymore? Sampai kita makin jadi seperti dia. Dia tidur di tengah badai. Wow. Bukan karena dia unaware bahwa badai itu ada. Tapi dia tenang karena dia tahu dia berkuasa. So dengan segala kerendahan hati hari ini. Daripada kita spend banyak waktu nutupin pandangan kita dengan mungkin broadcastan dan segala macam atau berita dan banyak hal lainnya. Apa enggak lebih baik kita spend waktu dengan Tuhan dan hadiratnya? Pertolongan sudah ada mengelilingi kita. Tapi kita terlalu terbutakan dengan kita sibuk di atas treadmill. Sampai kita gak ngelihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan by the way gak capek-capek ngingetin. Kebenaran itu bukan fakta, kebenaran itu bukan kenyataan. Kebenaran itu bukan apa yang lagi terjadi. Kebenaran itu pribadi dan itu adalah pribadi Yesus. Yesus ngingetin. Matius 6 ayat 27 versi BIMK, asik banget versi BIMK. Dia bilang gini, siapakah, ini juga kita tanya sama diri kita semua lah. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Gimana saudara? Udah capek belum Parno? Siapa dari kalian katanya yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya, umur keluarganya, umur temennya, biarpun sedikit. Yang ada malah itu merusak tubuh kita. So isi hidup kita, isi pikiran kita dengan sumber yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau masker di mulut aja kita pakai berlapis-lapis cari filtrasi yang paling ini. Tapi kita lupa mata, pikiran, telinga juga kayaknya perlu kita masker nih saudara. Filter what gets into you. Filter apa yang Anda izinkan masuk ke dalam kehidupan saudara. Bukan hanya udara, bukan hanya makanan, terutama yang lain-lainnya. Karena gini, semakin yang lalu Pastor Eli juga pernah bilang, semakin Anda mikir, jangan mikir gajah merah muda, jangan mikir gajah merah muda, jangan loh ya. Jangan mikir gajah merah muda, jangan mikir gajah merah muda. Yang Anda pikirkan apa? Gajah merah muda, pasti gajah merah muda. Waktu Anda bilang, jangan sampai sakit, jangan sampai ini, aduh jangan sampai ini loh ya, jangan sampai, aduh jangan lo ya. Yang akan terjadi apa? Itu makin kita undang ke dalam diri kita. Filter what gets into you. Filter. Yang terakhir yang bisa kita lakukan. Jangan social distancing. AOS emang gak bener. Jangan social distancing. Perhatikan saudara, WHO sendiri dia merevisi kata-katanya. Dulu dia sebut social distancing, kemudian dia ganti dengan physical distancing. Di masa ini semua harus berjarak dan karena itu saudara kita jadi makin individualis sebenarnya. Makin jarang ketemu, lihatnya cuma di sosmed. Dari situ kita bisa jadi makin judgmental, makin saling menghakimi, makin ngerasa apa yang kita lakukan benar, yang orang lain lakukan salah dan seterusnya. Kok gak kayak aku, kok gak ini dan seterusnya, which is not right. Di musim-musim seperti ini, kita makin butuh loh satu sama lain. Yuk kita saling support,
Yuk kita saling dukung. Kalau ada teman saudara yang sakit atau anggota atau apa, nggak usah lah dibahas di grup. Si A lo sakit, si B lo positif, lo si C lo meninggal. Nggak usah, langsung kontak orangnya. Tanya, udah punya obat belum? Ada yang bisa aku bantu nggak? Aku boleh minta alamatmu nggak untuk gojekin makanan ke kamu? Kalau kita woro-woro ke orang, saudara, pastikan woro-woronya untuk apa? Untuk ngajak semua orang support orang yang lagi sakit. Bukan untuk lagi ngomongin. Dan Bapak saudara sekalian, Anda tahu, dengan gitu badan saudara gak perlu gerak, pantat gak perlu gerak saudara. Cuman jempol aja. So jangan social distancing, we cannot afford it. Kita gak bisa afford hidup dengan terlalu gak punya satu sama lain. Jangan izinkan iblis curi dari kita. Sekali lagi, fear is faith in the wrong kingdom. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. 2 Timotius 1 ayat 7 tadi bilang, Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang menghasilkan kuasa, menghasilkan kasih, menghasilkan akal sehat dan pengendalian diri. Kita diberi roh yang menghasilkan kasih untuk mengasihi satu sama lain. And you know what? This world needs more love than ever before. Dunia ini lagi butuh kasih lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita gak sendirian. Jadilah orang yang saling mendukung satu sama lain. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, yuk di hari-hari ini kita sebarkan kasih, damai, pengharapan, iman, kekuatan lebih kuat dari semua virus, semua krisis dan semua negativity yang ada. It's free anyways. Yesus yang bayar harganya, kita tinggal sebarin. So, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu ada bersama kita. Jangan muliakan kerajaan yang salah. Tuhan tetap pegang kendali. Yes, mungkin keadaan sedang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan saat ini, tapi Dia tetap powerful. Dia tetap mampu. Dia tetap di atas segala-galanya. Dan Dia tetap setia buat saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mungkin lagi pengen bilang, Tuhan, take away my problems. Tuhan, take away all of this. Tapi ada kalanya Dia biarkan masalah tetap ada untuk Dia show off kekuatannya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah saudara. Oh, di hari ini saya pengen berdoa buat saudara. Saya pengen berdoa yang pertama secara spesifik, I wanna break the spirit of fear. Tuhan Yesus, Engkau maha hadir. Dan di momen ini Tuhan, Engkau hadir di segala tempat. Engkau ada di setiap tempat kami masing-masing. Engkau ada di sini, Engkau ada di setiap rumah, dan Engkau ada di setiap ruangan yang lagi tuning in ke AOC Online Service saat ini. Tuhan, aku berdoa, God, I break the spirit of fear right now in Jesus name. Aku hancurkan kuasa-kuasa ketakutan di dalam nama Yesus. Semua roh ketakutan yang mau menguasai kami, yang mau menghantui kami, yang mau menguasai pikiran kami, dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua bisikan yang dari iblis, semua keparnoan yang ada, dihancurkan di dalam nama Yesus. No more fear, no more fear. Tidak ada lagi ketakutan di dalam nama Yesus. Tuhan, orang-orang yang hari-hari ini struggling dengan ketakutan, dengan anxiety, be free in Jesus name. Dibebaskan, liberated di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap ada, dan Engkau selama-lamanya setia buat setiap kehidupan kami. We declare victory in Jesus name. Kami perkatakan kemenangan atas ketakutan di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Yang berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, saya pengen berdoa buat Anda yang mungkin merasa sakit atau keluarga saudara sakit. Bapak Ibu saudara sekalian, atau Anda yang lagi mungkin berduka, Anda barusan kehilangan orang yang saudara kasihi. Boleh saya ajak Anda untuk menadahkan kedua tangan saudara dimanapun saudara berada. Anda yang sekarang yang gak lagi sakit, Anda yang gak sedang kehilangan, boleh saya ajak saudara mengarahkan tangan saudara ke arah gadget saudara. Kita support satu sama lain saat ini through prayer. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang sedang sakit. Ya Tuhan, di hari-hari ini, ya Bapak, Tuhan, aku berdoa Engkau sendiri yang mengalirkan kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, orang yang lagi ngerasa sesak hari ini Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa Engkau sendiri
menghembusi kami semua dengan nafas-Mu, menjadikan kami makhluk yang hidup. So we declare that right now in Jesus name. Buat orang-orang yang lagi sesek ya Tuhan, aku berdoa Engkau sendiri menghembusi mereka dengan nafas yang dari Tuhan. Be healed in Jesus name. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, buat kami yang lagi sakit, entah COVID, entah penyakit yang lain, Tuhan, aku declare, aku perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau masih tetap penyembuh, Engkau masih tetap bekerja, and you are moving right now. Engkau sekarang menjamah saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan, buat kami yang lain, yang mungkin kami merasa kehilangan, kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi, berpulang kepada Tuhan. Tuhan, aku perkatakan Engkau Allah damai sejahtera. Ya Tuhan, Engkau membajiri kami semua dengan damai sejahtera dan kekuatan yang asalnya hanya daripada Tuhan saja. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, untuk seluruh pemerintah, untuk virus yang ada, untuk pandemi yang ada, untuk krisis yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau di atas segala-galanya. Engkau masih melakukan mujizat. Dan kami percaya kedaulatan Tuhan. Dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk bangsa ini dan untuk dunia ini Tuhan. Oh, we trust in you Jesus. Kami tetap percaya Engkau Tuhan hari ini. Kami arahkan hati kami kepadamu Yesus. We thank you God. Katakan, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Come on. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Come on, beritahu diri kita hari ini, sing it. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Yes Lord. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Come on, bala tentara surga ada bersama saudara. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan yang sediakan. Kau sediakan bagi kami. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Sekali lagi deklarasikan buat diri kita. Ku akan menang bersamamu. Hanya bersamamu Yesus. Kemenangan yang sediakan. Kau sediakan bagiku. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Katakan Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Kau ada bersama kami. Come on, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Thank you Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Come on. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, deklarasikan sama-sama. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're still working. Even when I don't feel it,
is who you are. Dan itu yang kami deklarasikan buat diri kami Tuhan. Kami gak sendiri. Bala tentara sorga itu mengelilingi setiap hidup kami. Bala tentara sorga mengelilingi keluarga kami. Bala tentara sorga mengelilingi setiap area pekerjaan kami. Bala tentara sorga itu yang mengelilingi setiap kesehatan kami, pikiran kami, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. You are with us. Dan Tuhan yang bersama kami adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan pembuka jalan, Tuhan pembuat mujizat, Tuhan yang lebih di atas segala-galanya, dan Tuhan yang selama-lamanya setia bagi hidup setiap kami Tuhan. Oh, we glorify you Jesus. Izinkan kami Tuhan dengan anugerah-Mu, kami riset pandangan kami kepada Tuhan hari ini. Dan kami filter apa yang masuk ke dalam diri kami Tuhan. Dan roh-Mu itu membangkitkan kuasa, kasih, pengendalian diri, a balanced mind. Dan itu yang terus kami ulang untuk setiap kehidupan kami. No more fear. Tidak lagi kami hidup dalam ketakutan ya Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami. Kami hidup bersama dengan Engkau. Dan kuasa-Mu yang tidak terbatas bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami semua. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Kau sendiri memberkati kami berlimpah-limpah. Lakukan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Guna satu tujuan, yaitu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan sendiri menjagai kesehatan kami, kesehatan tubuh fisik, kesehatan mental, jiwa, pikiran, dan kesehatan rohani kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Apapun situasi hidup kami, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, kami boleh terus ingat Engkau sendiri berjalan bersama kami, mengelilingi kami Tuhan, di depan kami, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Hadirat-Mu nyata, anugerah dan perkenanan-Mu berjalan bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua yang menerima sama-sama katakan amin. Amin, amin. Have a great week everyone. God bless you. See you next week and see you Thursday.